Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang prinsip tata letak dalam desain grafis. Untuk pengertian tata letak mengenai desain grafis adalah seni mengatur elemen-elemen visual dalam desain. Pentingnya tata letak, mengapa tata letak yang baik penting dalam desain grafis. Misalnya, meningkatkan keterbukaan, menyampaikan pesan dengan efektif, menciptakan daya tarik visual, dan tujuannya menjelaskan memahami prinsip-prinsip tata letak desain grafis. Prinsip-prinsip tata letak desain grafis yang pertama adalah keseimbangan, kontras, penekanan, proporsi, kesatuan, irama, ruang, perataan, dan kedekatan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, cukup. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk keseimbangan sendiri adalah visual antara elemen-elemen dalam desain. Jenis-jenis keseimbangan: simetris, formal memberikan kesan stabil dan teratur; asimetris, informal memberikan kesan dinamis dan modern. Untuk contoh simetris dalam keseimbangan bisa dibayangkan dengan undangan pernikahan yang ada nama judul tepat di atas tengah, dan di bawah terdapat dua daftar nama keluarga yang posisinya saling mencerminkan di kiri dan di kanan. Tengah kesan yang timbul dalam format dan teratur. Dan untuk contoh asimetrisnya keseimbangan, bayangkan sebuah poster acara musik. Di sisi kiri terdapat foto band, sementara di sisi kanan terdapat daftar pengisi acara dan detail waktu atau tempat. Kontras adalah perbedaan mencolok antara elemen-elemen desain untuk menciptakan fokus dan daya tarik. Aspek kontras adalah 4: warna, ukuran, bentuk, dan tipografi. Untuk contoh kontras, huruf tebal dan berwarna cerah di atas latar belakang yang berwarna lembut dan menggunakan huruf yang lebih sederhana. Untuk penekanan sendiri, memberikan fokus pada elemen-elemen tertentu yang paling penting dalam desain. Cara menciptakan penekanan: yang pertama, ukuran yang lebih besar; yang kedua, warna yang mencolok; yang ketiga, penempatan yang strategis. Untuk contoh penekanan itu bisa dibayangkan iklan produk. Gambar produk yang biasanya dibuat lebih besar dan ditempatkan di posisi yang strategis, misalnya tengah atau sedikit ke atas, serta mungkin diberi warna yang lebih mencolok dibandingkan elemen lainnya. Untuk 3 contoh ini apa ada yang perlu ditanyakan?
Atau Tidak. lanjut ya. Sampai Bu. SBK dulu Bu, SBK. Ya Bu. Oke. Kalau ibu bilang 1, kalian begini. Kalau 2, gini. Tiga gini. Nih. Kalau 3, gini. Kalau 4, tuh. Siap Mbak Farah? Siap. Korek ya. Yuk, mulai ya. 2, Abi. Dua gini. Ya gini. 4, 1, 3, 2, Dari kawan dulu. dari kawan dulu. Gomeng. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Lagi. Enggak kan aku udah doang. Lagi. Rohani maju ya. 4, 1. Korek Bu, joget korek Bu. Jadi lo. Gedruk ya. Yang gue nih. Ada yang request temennya. Ayo Mbak Farah, ayo Nek. Dengar gak dengar? Tutup kuping. Makasih Mbak Farah, Mbak Rini. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya Bu, baik akan Ibu lanjutkan. Untuk contoh selanjutnya, proporsi. Proporsi adalah hubungan harmonis antara ukuran elemen-elemen dalam desain. Pentingnya proporsi menciptakan keseimbangan visual dan estetika yang menyenangkan. Contohnya, proporsi adalah sebuah aplikasi ukuran tombol simpan dibuat sedikit lebih besar dari tombol batal untuk mengidentifikasi tindakan yang lebih penting. Kesatuan. Kesatuan adalah koherensi dan harmoni antara sebuah elemen
desain, cara menciptakan kesatuan. Ada 3, yaitu 1, penggunaan warna yang konsisten, yang kedua, tipografi yang serasi, yang ketiga, gaya visual yang konsisten. Irama adalah pengulangan elemen visual untuk menciptakan pola dan aliran. Jenis irama ada 3, traktur, tidak traktur, dan progresif. Sampai sini Ibu akan tanya dari salah satu dari kalian. Saya mau tanya kepada Mbak Nia. Ya, Bu. Cara menciptakan penekanan ada berapa dan sebutkan. Ada 3. Yang pertama ada ukuran yang cukup besar. Yang kedua warna yang mencolok. Yang ketiga ada penempatan yang strategis. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya tanya kepada Mbak Dian. Apa itu kontras? Kontras adalah perbedaan mencolok antara elemen-elemen desain untuk menciptakan fokus dan daya tarik. Lalu ada aspek-aspek kontras, itu warna, ukuran, bentuk, dan tipografi. Oke. Untuk sampai sini sudah cukup paham ya anak-anak. Ibu akan lanjutkan materi selanjutnya. Irama adalah pengulangan elemen visual untuk menciptakan pola dan aliran. Jenis irama, teratur, tidak teratur, dan progresif. Untuk contohnya irama dalam desain web galeri foto ya, disusun dalam grid yang teratur, pengulangan bentuk persegi panjang dengan jarak yang sama menciptakan irama visual yang menyenangkan dan memudahkan mata untuk mengikuti. Untuk ruangan, penggunaan ruangan kosong untuk meningkatkan keterbacaan dan estetika. Pentingnya ruangan memberikan nafas pada desain dan menghindari kesan-kesan yang sesak. Contohnya, majalah memiliki banyak ruang kosong di sekitar teks dan gambar. Hal ini tidak membuat desain terasa kosong, justru meningkatkan keterbacaan teks dan membuat setiap elemen bernafas sehingga desain terlihat lebih elegan dan tidak terburu-buru. Perataan elemen-elemen desain secara teratur dan rapi. Jenis perataan ada yang ke kiri, ke kanan, tengah, rata kanan kiri. Dan untuk contohnya, dokumen sebuah teks paragraf diratakan ke kiri. Hal ini menciptakan garis tepi kiri yang lurus dan rapi agar yang membaca lebih mudah untuk dan terakhir kedekatan adalah pengelolaan elemen-elemen yang berkaitan untuk menciptakan hubungan visual. Pentingnya kedekatan memudahkan audiens untuk memahami informasi. Untuk contohnya,
sebuah website, nama, alamat email, dan nomor telepon dikelompokkan bersama di bawah label informasi kontak. Untuk kesimpulannya bisa kalian baca sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup ya. Untuk materi kali ini tidak ada tugas. Ibu sebelum mengakhiri akan mengabsen satu-satu. Baik, sudah mulai belajar. Ayo dong. Balik. Balik awal. I want to go home. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu akan mengabsen beberapa dari kalian. Ramanda, Hadir Bu. Anissa, Fatija, Hadir Bu. Hadi. Saya Bu. Berarti masuk semua ya hari ini. Ya Bu. Baik, Ibu akan tutup